Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat ASN semuanya, kembali lagi bersama saya Anang Rian Ramadianto, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Saya dari Angkatan 9 di kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu poin dari core values ASN selanjutnya, berakhlak. Dan untuk edisi agenda 2 ketiga kali ini saya akan menjelaskan perihal harmonis dan loyal. Pada edisi kali ini intisari materi seputar yang pertama adalah pengertian harmonis dan loyal. Yang kedua, apa sih pentingnya harmonis? Yang ketiga, peranan ASN mewujudkan budaya harmonis. Yang keempat, apa sih pentingnya loyal? Dan yang terakhir adalah kode etik loyal. Oke, langsung saja ke slide pertama. Di slide pertama ini ada satu kutipan yang cukup menarik juga dari Henry Ford, berbunyi, bersatu adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses, dan sehingga dapat dilihat dari kutipan tersebut, yang berarti sebagai ASN kita harus memiliki sifat harmonis untuk mencapai kebersamaan bersama dengan pegawai yang lain dan di instansi yang kita tempati. Yang kedua adalah masuk pada pengertian harmonis dan loyal dengan definisi yaitu harmonis merupakan sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong dan membangun kerja yang kondusif. Dan bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam pekerjaan, loyalitas adalah sikap untuk melakukan pekerjaan terbaik ketika bekerja. Selanjutnya, ketiga adalah apa sih pentingnya harmonis itu? Pentingnya harmonis mencakup 3 poin di sini. Yang pertama adalah adanya sinergi di tempat kerja. Yang kedua, adanya keleluasaan dalam belajar. Dan yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan. Yang pertama, adanya sinergi di tempat kerja. Pentingnya sinergitas menurut hemat saya adalah sebagai ASN, kita harus bersinergi dengan semua stakeholder di internal satuan kerja, di semua lini divisi, dan juga sinergitas dengan instansi lain di luar satuan kerja, yaitu sebagai contoh untuk membangun kerjasama antar instansi, seperti pengadilan agama dengan kantor urusan agama yang berkaitan langsung dengan dispensasi perkawinan, maupun pengadilan agama dengan puskesmas yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan sehat untuk menikah. Yang kedua adalah adanya keleluasaan dalam belajar. Dalam pengembangan diri, belajar merupakan satu kunci untuk mencapai target yang kita inginkan dan belajar dari berbagai kesalahan. Keleluasaan belajar dengan teman sejawat di kantor merupakan salah satu bentuk harmonisasi juga antar rekan. Dan yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan. Kenyamanan bekerja dapat diukur juga dengan berbagi kebahagiaan dengan rekan kerja di kantor untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dan biasanya kita harus ada kekompakan satu sama lain. Selanjutnya keempat adalah peran ASN mewujudkan budaya harmonis. Yang pertama adalah aparatur negara sebagai person di sini berperan menciptakan budaya harmonis antar sesama pegawai atau ASN dengan berbagai cara yang baik dan terwujudnya suasana harmonisasi yang bagus. Yang kedua adalah suka menolong, yaitu menolong dalam hal kebaikan, saling membantu ketika teman dalam kesusahan, dan refleksi diri ketika teman kesusahan sehingga secara langsung kita membantu teman tanpa dimintai tolong. Selanjutnya mengayomi kepentingan kelompok. Ketika kita dihadapi dengan keperluan kelompok, maka kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin memberikan effort kepada tugas tersebut. Lalu ada figur dan teladan. Sebagai role model kita untuk mencontoh kebaikannya. Dan yang terakhir adalah toleran. Saling toleransi di segala lini aspek dari suku, bahasa, agama di tempat kita bekerja. Yang kelima adalah pentingnya loyal. Yang pertama ada komitmen. Komitmen yang teguh dalam pekerjaan kita, ada dedikasi yang baik dalam satuan kerja, kontribusi dengan skill-skill yang kita punya untuk satuan kerja, nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, dan pengabdian, selalu mengabdikan diri untuk negara. Keenam adalah kode etik loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
setia kepada NKRI dan serta pemerintahan yang sah. Lalu ada menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara. Jadi terima kasih sekian dan terima kasih edisi harmonis dan loyal dari saya. Tunggu edisi terakhir ya. Terima kasih.